kembali lagi bersama aku, Kak Cililin dalam pembahasan alur cerita alias spoiler dari film paling seru, paling keren, dan paling menegangkan. Apalagi kalau bukan Battle Trust the Heaven. Kali ini kita akan lanjutkan ke episode 162 dengan hitungan mundur 3, 2, 1. Setelah pertarungan besar, Xiaoyan akhirnya membawa kemenangan bagi Aliansian atas serangan dari Sekte Singa Mendalam dan Hall of Soul. Semua orang di aliansi menghela nafas lega. Badai panjang yang mereka hadapi selama ini akhirnya berlalu. Usai mengalahkan Suhe Zunzi, Xiaoyan kembali ke benteng Aliansian disambut sorak-sorai dari seluruh pasukan. Cailin menyambutnya dengan senyum bangga. Sementara ketiga tetua Hu mendekatinya untuk menyampaikan kekaguman mereka atas kekuatan Xiaoyan yang telah melampaui ekspektasi semua orang. Xiaoyan juga mengucapkan terima kasih dan berjanji akan memberikan hadiah setelah situasi benar-benar kondusif. Para ahli Douzun yang diundang pun menyatakan keyakinan mereka karena reputasi Yao Chen sebagai alkemis legendaris membuat mereka percaya pada janji itu. Sementara itu, Xiaoli dan Xiaoding mulai membersihkan medan perang. Di tengah kekacauan, suara riang seorang anak kecil menarik perhatian Xiaoyan. Suara itu berasal dari Xiao Xiao yang berada di dalam pelukan Cailin. Rasa haru dan bahagia menyeruak dalam hati Xiaoyan. Ia teringat akan ayahnya dan bertekad untuk segera menyelamatkannya agar keluarga mereka bisa bersatu kembali. Xiaoyan menggendong Xiao Xiao, menciumnya dengan sayang dan tertawa bahagia melihat ekspresi lucu dari putrinya. Tiba-tiba, seekor ular kecil berwarna-warni muncul di bahu Xiao Xiao dan menjulurkan lidahnya ke arah Xiaoyan. Cailin menjelaskan bahwa itu adalah piton penelan surga 7 warna yang jiwanya telah bereinkarnasi melalui tubuh Xiao Xiao. Sosok inilah yang memberikan kekuatan luar biasa kepada putrinya, setara dengan Eli Douzong, bahkan sejak lahir. Xiaoyan terkejut, namun matanya memancarkan kebanggaan. Meskipun kekuatan itu adalah pinjaman, ia bertekad melatih Xiao Xiao agar tidak hanya mengandalkan kekuatan orang lain dan bisa menjadi individu yang hebat dengan kekuatannya sendiri. Kehangatan terpancar dari wajah dingin Cailin saat ia melihat binar kebahagiaan di mata Xiaoyan. Bagi Xiaoyan, keberadaan Xiao Xiao adalah segalanya, lebih berharga dari nyawanya sendiri. Perhatian tulus Xiaoyan kepada putrinya sangat berarti bagi Cailin. Dengan senyum, Cailin menjelaskan bahwa kondisi Xiao Xiao membaik berkat pil jiwa tulang darah surgawi yang dikirim Xiaoyan. Saat menyebut pil itu, tatapannya tanpa sadar tertuju pada Xiaoyan, mengingat janji yang dulu dibuat dan tekadnya untuk memutuskan hubungan jika Xiaoyan melupakannya. Untungnya, Xiaoyan menepati janjinya. Ia telah meminta Xiaoli mengirimkan pil itu sebelum meninggalkan wilayah Black Corner. Namun Xiaoyan menggeleng pelan, merasa bahwa pil tersebut tidak cukup. Ia berkomentar bahwa suku manusia ular tampaknya belum pernah bertemu Grandmaster Alkemis sejati, sehingga teknik rahasia mereka masih terbatas. Pil itu hanyalah pil obat kelas rendah tingkat 7. Tiba-tiba, sebuah suara menyela dari samping, menyarankan bahwa pil Bodhisattva Pondasi Misterius adalah pilihan yang jauh lebih baik. Pil tingkat 7 puncak ini sangat cocok untuk Xiao Xiao, tetapi sayangnya tingkat keberhasilan memurnikannya hanya sekitar 40%. Sosok itu menyarankan agar Xiaoyan memurnikannya sendiri. Xiaoyan menoleh dan tersenyum saat melihat orang itu. Ternyata adalah Raja Pil Guhe, kepala alkemis di Aliansian. Guhe datang bersama beberapa tetua berjubah alkemis yang tidak dikenal oleh Xiaoyan. Mereka kemungkinan bergabung setelah Xiaoyan pergi dari aliansi. Tatapan mereka menunjukkan rasa hormat, namun juga ada ketidakakraban. Guhe menyapa Xiaoyan dengan nada rumit, mengingat kekalahannya dalam kompetisi pil yang lalu yang membuatnya bergabung dengan aliansi. Meskipun kini sudah menjadi alkemis tingkat 7 tinggi, ia masih menyimpan keinginan untuk membuktikan diri.
Chailin memperkenalkan Guhe sebagai alkemis terkemuka di wilayah barat laut dan memuji kontribusinya dalam mengembangkan Pilhol di Aliansian. Ia juga memperkenalkan beberapa tetua lainnya, alkemis tingkat 6 yang menjadi pilar utama Pilhol. Namun saat menyebutkan hal itu, mata Chailin berkedip samar. Ia kemudian berbicara dengan suara lirih di telinga Xiaoyan, mengungkapkan kekhawatirannya. Pilhol telah menjadi terlalu kuat, bahkan beberapa anggota tingkat atasnya mulai sombong. Mereka merasa bahwa aliansi tidak akan bertahan tanpa mereka. Pilhol bahkan mulai bertindak independen. Sebagai seseorang yang bukan alkemis, Chailin merasa prestisenya kurang di mata mereka, terutama dibandingkan Guhe. Ia juga menyebutkan bahwa Guhe memang jujur, tapi lemah dalam manajemen, hingga kesombongan para bawahannya tak terkendali. Mendengar itu, Xiaoyan menautkan jari-jarinya dan tersenyum tipis. Ia menyadari bahwa otoritas tanpa pengawasan telah menciptakan masalah internal. Lalu ia bertanya kepada Guhe, "Apakah kau pernah mendengar tentang pil permulaan pertama?" Guhe dan para tetua Pilhol tampak terkejut. Beberapa bahkan bertanya, apakah ketua Xiaoyan sudah bisa memurnikan pil obat tingkat 8? Wajah Guhe berubah serius, sementara para tetua tampak ragu. Xiaoyan dengan tegas memerintahkan Guhe untuk mengumpulkan semua alkemis di Pilhol keesokan harinya guna menyaksikan proses pemurnian secara terbuka. Dengan nada mengancam, ia menambahkan bahwa siapapun yang absen akan diusir dari aliansi. Xiaoyan juga menegaskan bahwa Pilhol yang diberi banyak otoritas dan keuntungan seharusnya memiliki lebih dari 5 alkemis tingkat 7. Jika tidak, itu artinya mereka tidak efisien. Guhe tampak terkejut mendengar nada bicara Xiaoyan. Ia menyadari bahwa ketua aliansi ini berencana melakukan reformasi besar-besaran di Pilhol. Guhe mengakui kesulitan yang ia hadapi. Meskipun Chailin kuat, ia tidak memahami alkimia dan kurang berwibawa di mata para alkemis. Ia juga sadar bahwa keterampilan Xiaoyan sudah melampaui dirinya. Bukan tidak mungkin Xiaoyan bisa mencapai tingkat Grandmaster Alkemis tingkat 8. Para tetua Pilhol saling bertukar pandang, khawatir dengan tindakan Xiaoyan. Bahkan Chailin tidak pernah bersikap seperti itu terhadap Guhe. Mereka mulai menyadari bahwa Xiaoyan akan bertindak keras terhadap Pilhol yang selama ini dianggap terlalu penting untuk disentuh. Dengan helaan nafas, Guhe menyanggupi perintah tersebut dan berjanji mengumpulkan semua anggota keesokan harinya. Setelah Xiaoyan mengganggu, Guhe memimpin para tetua Pilhol pergi. Xiaoyan menyipitkan mata, menyadari bahwa berita ini pasti akan mengguncang seluruh Pilhol. Chailin menyuarakan kekhawatirannya bahwa tindakan Xiaoyan bisa menimbulkan ketidakpuasan di antara alkemis yang sombong. Ia tahu mereka sering mempersulit orang luar yang dikirim ke Pilhol. Namun Xiaoyan menjawab dengan tenang, para alkemis tingkat rendah itu tidak berharga. Di Central Plains, mereka seperti rumput liar. Jika mereka pergi, aku akan rekrut yang lebih baik. Ia menambahkan bahwa dirinya akan membantu Xiao Xiao memurnikan pil keesokan harinya di Pilhol sebagai tindakan pencegahan dan juga untuk mempertegas otoritas. Menurutnya, sudah saatnya Pilhol dikelola dengan benar. Chailin mengangguk setuju, sadar bahwa ia sendiri telah lama menahan kemarahannya. Kini setelah Xiaoyan kembali, ia yakin masalah ini akan ditangani dengan serius. Chailin juga mengungkap bahwa beberapa tetua Pilhol belum muncul. Mereka adalah duri dalam daging. 2 di antaranya adalah alkemis tingkat 7 yang sangat arogan. Ia bahkan mencurigai mereka menjual pil secara diam-diam ke pihak luar, meskipun belum menemukan bukti kuat. Xiaoyan hanya mengangguk, namun kilatan dingin tampak di matanya. Di benteng kuning misterius, markas penting aliansian di luar kekaisaran Jiama, berkumpul sejumlah besar anggota Pilhol. Sekitar 80% dari keseluruhan anggota Pilhol telah dipindahkan ke sana karena dampak peperangan. Kehidupan yang serba nyaman dan posisi penting yang mereka nikmati membuat para alkemis itu semakin arogan. Bahkan Chailin sendiri jarang menegur mereka.
Ketidakhadiran Xiaoyan sebagai ketua aliansi selama waktu yang lama membuat rasa hormat dari para alkemis, terutama mereka yang baru bergabung, semakin memudar. Aula cabang Pilhol di benteng tersebut terletak di wilayah barat laut. Tempat itu menempati lahan luas dan mendapat perlakuan istimewa dibandingkan aula-aula aliansi lainnya. Namun kini, sebuah ruangan besar di dalam aula cabang itu dipenuhi oleh perdebatan sengit. Seorang tetua berjubah abu-abu, Grandmaster Liu Chang, menyuarakan ketidakpuasannya. Dengan nada meremehkan, ia mempertanyakan hak Xiaoyan untuk mencampuri urusan internal Pilhol. Ia menyebut bahwa distribusi besar-besaran pil dari Pilhol selama ini sudah cukup membuktikan kontribusi mereka. Beberapa alkemis lain segera mengangguk dan menyetujui perkataannya. Gu He sebagai ketua Pilhol hanya bisa mengerutkan kening, tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia memang ahli dalam pemurnian pil, tetapi lemah dalam manajemen. Hal itu membuatnya kesulitan dalam menghadapi ketegangan seperti ini. Di sampingnya duduk Fama, mantan ketua asosiasi alkemis. Wajahnya datar, tak menunjukkan emosi, seakan tidak peduli dengan perdebatan yang berlangsung. Seorang tetua lain berwajah pucat dan berambut sebahu mendesak Gu He untuk berbicara kepada Xiaoyan. Ia menekankan bahwa Pilhol berbeda dari divisi aliansi lainnya dan campur tangan langsung dari ketua aliansi dapat menimbulkan kekacauan internal. Gu He mencoba membela Xiaoyan. Ia menyatakan bahwa ketua aliansi juga merupakan seorang alkemis, bahkan kemampuannya sudah jauh melampaui miliknya sendiri. Namun Liu Chang dengan sinis kembali memotong. Alkemis tingkat 8? Mustahil, usianya masih terlalu muda. Nada meremehkan itu membuat Gu He mulai kehilangan kesabaran. Ia akhirnya memerintahkan para tetua yang berdebat untuk segera pergi dan hanya meminta mereka untuk hadir tepat waktu keesokan harinya tanpa melakukan hal-hal mencurigakan. Setelah mereka pergi, Gu He menarik nafas panjang dan menoleh ke Fama. Ia bertanya pendapatnya mengenai situasi ini. Fama yang sejak tadi tampak tenang, akhirnya angkat bicara. Dengan suara tenang namun tajam, ia mengingatkan Gu He. Atmosfer di Pilhol telah berubah. Ketidakmampuanmu dalam manajemen memberi ruang bagi orang seperti Liu Chang dan kelompoknya untuk tumbuh terlalu kuat. Jika dibiarkan, mereka bisa menghancurkan struktur dari dalam. Gu He terdiam. Ia tahu bahwa Fama benar. Namun ia juga sadar bahwa hanya Xiaoyan yang bisa menangani akar dari masalah ini. Fama pun menyarankan kepada Gu He untuk tidak ikut campur dan memperingatkannya tentang taktik Xiaoyan yang bisa bertindak tegas jika diperlukan. Menurut Fama, meskipun keberadaan Pilhol adalah hal yang penting, mereka tidak bisa menekan ketua aliansi dan bahkan mungkin akan segera dibubarkan. Fama juga menduga bahwa fokus Xiaoyan mungkin bukan lagi pada Pilhol saat ini. Gu He merasa khawatir dengan perkataan Fama yang berpengalaman. Fama sendiri sudah menunjukkan tanda-tanda ingin mundur sejak Liu Chang semakin berkuasa. Ia melanjutkan bahwa Pilhol kemungkinan akan mengalami perubahan besar dan Xiaoyan tidak akan membiarkan masalah ini semakin berlarut-larut. Fama juga menyinggung bahwa Gu He beruntung tidak terlibat dalam tindakan yang merugikan. Jika tidak, ia bisa ikut bertanggung jawab atas hal tersebut. Oleh karena itu, Fama menyarankan Gu He untuk menunggu dengan tenang, karena orang-orang seperti Liu Chang akan menghadapi konsekuensinya keesokan harinya. Gu He pun hanya bisa mengangguk pasrah dan menghela nafas panjang. Keesokan paginya, Pilhol mulai ramai ketika matahari terbit. Banyak alkemis yang menerima perintah dan bergegas menuju tempat penyempurnaan pil. Gu He dan Fama juga sudah menunggu di sana. Gu He mengerutkan kening karena tidak melihat Liu Chang dan Wu Zhen di antara ratusan alkemis yang hadir. Ia menyadari bahwa kedua tetua itu memang keras kepala. Tiba-tiba, Gu He melihat beberapa sosok terbang di langit dan mendarat di depan alun-alun. Di barisan depan tampak Xiaoyan. Gu He dan para alkemis lainnya segera memberi salam menyambut kedatangan Xiaoyan. Xiaoyan mengamati sekelilingnya dan sedikit mengangguk, menyadari betapa besarnya Pilhol saat ini.
Ia kemudian melesat ke atas panggung batu dan mengumumkan rencananya untuk menyempurnakan pil obat tingkat 8, serta meminta semua orang mengamati prosesnya sebagai pelajaran yang berharga. Mendengar hal itu, banyak alkemis terkejut dan kagum, karena alkemis tingkat 8 sangat langka di wilayah barat laut. Saat Xiaoyan sedang bersiap, tiba-tiba terdengar suara tawa keras. Liu Chang dan Wu Zhen muncul bersama belasan orang lainnya. Liu Chang menyapa Xiaoyan dengan nada mengejek. Namun Xiaoyan menanggapi hal itu dengan tenang dan mempersilahkan mereka duduk. Liu Chang dan Wu Zhen merasakan ada yang tidak beres dengan ketenangan Xiaoyan, tetapi mereka berusaha mengabaikannya, merasa bahwa posisi mereka sebagai alkemis tingkat 7 akan membuat aliansian berpikir 2 kali sebelum bertindak terhadap Pilhol. Sementara itu, Xiaoyan mulai memanggil keluar berbagai bahan obat dan melemparkannya ke dalam kuali yang sudah dipenuhi oleh api ungu coklat. Proses pemurnian awal itu berjalan sangat lancar dan tanpa jeda. Setelah banyak bahan dimasukkan, tekanan spiritual yang kuat mulai menyebar dari Xiaoyan. Para alkemis di bawah merasakan tekanan itu. Wajah mereka berubah menjadi serius dengan rasa hormat dan takut yang mulai muncul di mata mereka. Liu Chang dan Wu Zhen juga merasakan tekanan tersebut. Tubuh mereka pun seketika bergetar dan keterkejutan terlihat jelas di mata mereka. Tekanan spiritual seperti itu hanya mungkin dimiliki oleh seorang alkemis tingkat 8. Di sisi lain, Gu He menghela nafas panjang, sementara Fama tersenyum dingin melihat ekspresi terkejut dari kedua tetua itu. Fama berpikir, tampaknya hari-hari kesombongan mereka di Pilhol akan segera berakhir. Panas menyengat terpancar dari kuali obat berwarna merah gelap dan mengeringkan udara di sekitarnya. Proses memurnikan pil obat tingkat 8 adalah tugas yang sangat rumit dan melibatkan hampir 100 jenis bahan obat. Alkemis biasa akan kesulitan mengendalikan semua bahan tersebut. Namun bagi Xiaoyan dengan kekuatan spiritualnya yang luas, hal ini bukan masalah besar. Berbagai bahan obat kelas tinggi yang belum pernah didengar oleh kebanyakan alkemis dimasukkan ke dalam kuali. Api di dalamnya berayun dengan lembut, menyempurnakan kekuatan obat murni dalam setiap bahan. Energi murni kemudian terkumpul di dalam kuali dan memancarkan aura yang mengejutkan. Pil permulaan pertama, pil obat yang mampu menarik pil lighting 5 warna tidak terlalu menyulitkan Xiaoyan. Kekuatan spiritualnya telah berkembang pesat sejak pil gathering bertahun-tahun yang lalu, sehingga penyempurnaan pil ini berjalan lancar meskipun tingkat kesulitannya sangat tinggi. Penyempurnaan pil obat tingkat 8 membutuhkan waktu yang lama. Bahkan dengan bantuan dari api surgawi, setengah hari berlalu sebelum Xiaoyan menyelesaikan pemurnian semua bahan. Para alkemis di alun-alun terhanyut dalam proses tersebut tanpa menyadari waktu yang telah berlalu. Rasa hormat mereka kepada Xiaoyan pun semakin besar, menyadari bahwa tekniknya jauh melampaui kemampuan Grandmaster alkemis yang pernah mereka temui. 3 hari pun berlalu dalam keheningan, dan semakin banyak alkemis yang tertarik pada proses Xiaoyan. Bahkan mereka yang tinggal sementara di benteng kuning misterius berdatangan setelah mendengar tentang penyempurnaan pil ini. Mereka pun memenuhi area di sekitar aula pil. Banyak juga yang menyaksikan proses ini dari atas langit. Seiring bertambahnya jumlah pengamat, beberapa ahli non-alkemis pun ikut tertarik karena masalah sekte singa mendalam. Banyak faksi dan ahli mencari perlindungan di bawah aliansian. Beberapa dari mereka yang sempat pergi kini kembali untuk menyaksikan penyempurnaan pil ini. Karena kerumunan yang terus bertambah, Chairin mengirimkan ahli dari aliansian untuk menjaga ketertiban dan menjaga gangguan. Akhirnya pada hari ke-8, langit yang cerah tiba-tiba bergemuruh. Para ahli dengan indera tajam merasakan energi di sekitar mereka menjadi begitu menekan dan kental. Di tengah kebingungan, awan gelap tebal muncul tanpa peringatan, dihiasi samar-samar kilatan pil berwarna perak. Keributan pun pecah di benteng kuning misterius saat semua orang melihat awan guntur yang menutupi langit. Ekspresi banyak ahli berubah drastis.
merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalamnya dan mampu menghancurkan sebagian benteng. Sementara itu, Xiaoyan perlahan membuka matanya di atas panggung batu. Awan guntur tampak bereaksi kepada Xiaoyan, berputar-putar dan semakin terang. Dalam waktu singkat, awan hitam pekat berubah menjadi awan guntur 5 warna yang memukau di depan mata yang terkejut. Para alkemis di sana pun menatap langit dengan kekaguman dan kegembiraan karena pil lightning semacam ini adalah sesuatu yang banyak dari mereka tidak pernah berhasil panggil sepanjang hidup mereka. Guha hanya bisa menghela nafas kagum, mengagumi bakat Xiaoyan yang jauh melampaui dirinya. Guntur dahsyat pun kembali bergemuruh saat awan guntur bergejolak. Lapisan awan pecah dan pil lightning seberat ribuan kaki menghantam Xiaoyan di bawah. Bahkan ekspresi kelompok Cailin berubah ketika melihat energi menakutkan dari pil lightning 5 warna itu. Xiaoyan dengan tenang mengangkat kepalanya, menatap pil lightning yang mendekat seperti naga besar. Dengan gerakan tangannya, sesosok tubuh berwarna emas gelap muncul dan langsung diselimuti oleh pil lightning. Pil lightning yang ganas menghilang dalam sekejap, membuat banyak orang tercengang. Mereka melihat Sky Demon Puppet Xiaoyan yang berdiri tanpa ekspresi. Awan guntur di langit tampak marah dan mengirimkan pilar-pilar petir 5 warna secara membabi buta. Namun tak satu pun dari petir tersebut berhasil menembus pertahanan Sky Demon Puppet. Petir yang tak terkendali itu berlangsung hampir 10 menit sebelum awan guntur perlahan memudar dan menghilang. Banyak orang di sana berdecak kagum, menyadari bahwa pil obat tingkat 8 dengan pil lightning seperti ini adalah sesuatu yang bahkan mungkin sulit dihadapi oleh seorang elit Dozun. Setelah pil lightning menghilang, Xiaoyan memberi isyarat dan mengembalikan Sky Demon Puppet ke dalam cincin penyimpanannya. Dengan dentingan, tutup kuali terbuka dan cahaya pelangi melesat keluar dengan kecepatan kilat. Namun angin yang tak terlihat menahan pil itu sebelum akhirnya tersedot ke telapak tangan Xiaoyan. Pil itu lalu disimpan ke dalam botol giok di dalam cincin penyimpanannya. Sorak-sorai membahana menyambut keberhasilan Xiaoyan. Para alkemis menatapnya dengan mata berbinar karena ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan alkemis dengan pil lightning setingkat ini. Sementara itu, Xiaoyan tersenyum dan segera menenangkan kerumunan. Matanya menyapu wajah para alkemis sebelum berhenti pada Liu Chang dan Wu Zhen yang tampak gelisah dan menghindari tatapan Xiaoyan. Suara Xiaoyan yang tenang memecah keheningan, menyatakan bahwa penyempurnaan pil ini hanyalah salah satu alasannya datang ke pil hall. Beberapa orang pun mulai merasa tidak nyaman, seolah meramalkan masalah yang akan datang. Xiaoyan melanjutkan menjelaskan bahwa pil hall sebagai bagian dari aliansian seharusnya setara dengan departemen lain. Namun beberapa orang telah menjadi arogan dan mengabaikan aliansi, menyebabkan ketidakharmonisan internal. Dengan nada dingin, Xiaoyan akhirnya menyatakan bahwa ini adalah pelanggaran yang sangat besar. Xiaoyan mengeluarkan gulungan berisi daftar nama orang-orang yang bersalah dan memerintahkan Cailin untuk membacanya. Cailin dengan dingin membacakan nama-nama mereka yang arogan dan bermasalah, termasuk Liu Chang dan Wu Zhen. Alun-alun menjadi gempar mendengar tuduhan tersebut. Wajah Liu Chang dan Wu Zhen pucat pasi dan tidak menyangka Xiaoyan akan berani menentang mereka. Dengan suara tegas, Xiaoyan menyatakan bahwa semua pelanggaran akan ditangani sesuai aturan aliansi tanpa pengecualian. Liu Chang dan Wu Zhen pun berdiri dengan marah, mempertanyakan apakah Xiaoyan berencana menyingkirkan mereka setelah kontribusi mereka membangun pil hall. Xiaoyan dengan dingin menjawab bahwa jasa tidak menggantikan kesalahan dan aliansian memiliki aturan yang tidak boleh dilanggar. Dengan sinis, Liu Chang dan Wu Zhen menyatakan bahwa mereka akan mengundurkan diri dan mengajak para pendukung mereka untuk pergi bersama mereka. Saat mereka berbalik pergi, Xiaoyan bertanya kepada Cailin tentang hukuman bagi mereka yang berkhianat dan pergi. Cailin dengan dingin menjawab bahwa hukumannya adalah kematian tanpa belas kasihan. Kelompok Liu Chang yang baru saja berbalik tiba-tiba berhenti mendengar kata-kata Cailin yang dingin. Mereka menoleh dengan marah dan mempertanyakan maksud aliansian.
Xiaoyan dengan tenang menjelaskan bahwa aliansian memiliki aturan yang jelas dan mereka tidak akan mentolerir anggota yang melanggar peraturan lalu mencoba mundur untuk menghindari hukuman. Ia menunjuk kesalahan Liu Chang dan Wu Zhan yang arogan dan menyebabkan perpecahan, menegaskan bahwa hukuman harus setimpal agar aturan aliansi tidak dianggap remeh. Xiaoyan memerintahkan penangkapan mereka. Liu Chang dan Wu Zhan pun panik dan mencoba melarikan diri. Namun Xiaoyan dengan mudah melumpuhkan mereka. Mereka memohon ampun, tetapi Xiaoyan menolak dan memerintahkan agar mereka dan para pengikutnya diseret ke bagian terdalam dari pil hall. Suara teriakan dari mereka terdengar sebelum akhirnya mereda. Xiaoyan kemudian menunjuk Gu He, kepala pil hall, atas kelalaiannya untuk menurunkan jabatannya menjadi wakil kepala. Sementara Grandmaster Fama diangkat menjadi kepala pil hall yang baru. Sebagai imbalan atas kepatuhan, Xiaoyan memperkenalkan metode kuno untuk melatih jiwa yang akan membantu para alkemis meningkatkan kemampuan mereka. Xiaoyan memberikan gulungan berisi metode tersebut kepada Gu He dan Fama. Para alkemis bertepuk tangan menyambut perubahan besar ini. Xiaoyan mengakhiri pidatonya dengan menyatakan bahwa aliansi akan menjadi lebih kuat jika semua anggota bersatu dan setia. Cailin pun merasa lega melihat perubahan suasana dan menyadari kedewasaan Xiaoyan dalam menangani situasi ini. Ia yakin pil hall akan menjadi lebih baik dan aliansian akan semakin kuat. Setelah kejadian itu, Xiaoyan beristirahat di benteng kuning misterius. Cailin mengkhawatirkan efek dari First Start Pill tingkat 8 yang baru saja disempurnakan oleh Xiaoyan untuk Xiao Xiao. Namun Xiaoyan meyakinkan Cailin bahwa pil tersebut lembut dan akan meningkatkan konstitusi Xiao Xiao secara bertahap. Selanjutnya mereka memberikan pil itu kepada Xiao Xiao yang akhirnya tertidur karena efek obatnya. Xiaoyan kemudian bertanya pada Cailin tentang pernikahan sederhana di klan Xiao yang telah diusulkan oleh kakaknya. Cailin seketika terkejut dan wajahnya mulai memerah. Melihat hal itu, Xiaoyan mendekat dan memeluk Cailin dengan penuh kasih sayang. Setelah perang melawan sekte singa mendalam dan masalah pil hall mereda, Xiaoyan pun menikmati masa-masa tenangnya. Aliansian berkembang pesat di bawah kepemimpinan Cailin dan saudara-saudaranya. Memanfaatkan waktu luang, Xiaoyan membuka gulungan lubang cacing dari Yalau dan menghubungkan benteng kuning misterius dekat kekaisaran Jiama dengan pavilion bintang jatuh. Langkah ini akan memperkuat potensi aliansian dan memungkinkan bala bantuan datang dengan cepat jika diperlukan. Dominasi aliansian di wilayah barat laut tampak semakin dekat. Xiaoyan juga mengetahui perkembangan aliansian, termasuk bergabungnya gerbang Xiao milik Xiao Li dari daerah Black Corner beberapa tahun sebelumnya. Dengan dukungan aliansian dan gerbang Pan di aliansi dalam, gerbang Xiao tumbuh menjadi kekuatan yang signifikan di wilayah tersebut. Rencana masa depan Xiaoyan adalah menyatukan aliansian, gerbang Xiao dan pavilion bintang jatuh menjadi satu kekuatan besar yang tersebar di 3 wilayah benua. Di halaman tenang aliansian, ketiga saudara Xiao berkumpul. Cailin bermain dengan Xiao Xiao dan menciptakan suasana penuh tawa. Xiaoyan menikmati kedamaian ini setelah bertahun-tahun penuh gejolak. Ia memperhatikan perubahan lembut pada diri Cailin saat berinteraksi dengan putri mereka. Sisi keibuan yang hangat menggantikan dinginnya seorang wakil kepala aliansi. Selama masa ini, Xiaoyan dan Cailin melangsungkan pernikahan sederhana di hadapan Xiaoding dan Xiao Li. Meskipun tanpa kemewahan, pernikahan tersebut terasa bermakna dengan kehadiran kedua kakak laki-laki Xiaoyan. Ia merasa berhutang budi kepada Cailin atas pengorbanannya untuk klan Xiao dan aliansian. Xiaoding dan Xiao Li mendengarkan kisah-kisah Xiaoyan selama bertahun-tahun dengan perasaan campur aduk. Mereka menyadari betapa berat beban yang dipikul adiknya demi klan Xiao dan penyelamatan ayah mereka. Xiaoding pun mengungkapkan rasa terima kasihnya atas perjuangan Xiaoyan. Xiaoyan menjawab dengan ketulusan bahwa pengorbanan kecilnya tidak sebanding dengan persatuan keluarga mereka dan pengorbanan dua kakaknya. Ketiga bersaudara itu saling memahami tanpa perlu banyak bicara. Cailin pun tersenyum tipis melihat kebersamaan mereka dan merasakan kehangatan sebuah keluarga. Xiaoyan kemudian mengungkapkan sejarah klan Xiao yang mengejutkan dua kakaknya.
bahwa mereka berasal dari salah satu klan kuno terkemuka di benua Doki. Namun Xiaoyan menjelaskan bahwa kekuatan garis keturunan mereka telah menipis dan yang terakhir diwariskan kepada Xiaoyan oleh leluhur Xiao Xuan. Xiaoyan menduga inilah alasan Aula Jiwa mengincar klan Xiao. Meskipun kekuatan garis keturunan saat ini sudah habis, Xiao Ding pun mempertanyakan motif Aula Jiwa menangkap anggota klan Xiao tanpa kekuatan garis keturunan. Xiaoyan juga merasa curiga dengan rencana dari Aula Jiwa. Xiao Ding menenangkan Xiaoyan, meyakinkannya bahwa anggota klan Xiao telah tersebar di aliansian dan sulit bagi Aula Jiwa untuk menangkap semuanya. Rencananya adalah mengumpulkan mereka kembali. Setelah kekuatan mereka lebih besar, Xiaoyan kemudian memberikan gulungan teknik rahasia Skyfire 3 Mysterious Chance kepada Xiao Li untuk dipelajari dan disebarkan kepada anggota klan yang berbakat. Teknik tersebut adalah ciptaan dari leluhur Xiao Xuan, memungkinkan peningkatan kekuatan meskipun tanpa kekuatan garis keturunan penuh. Setelah urusan aliansian stabil, Xiaoyan berencana untuk kembali ke Central Plains dalam 2 hari, mengingat perdagangan spasial yang akan segera dimulai dan pentingnya Demonic Purifying Lotus Flame baginya untuk mencapai kelas Dozun dan menyelamatkan ayahnya dari Aula Jiwa. Cailin dan kedua kakaknya merasa keberatan dengan kepergiannya yang terkesan terburu-buru. Namun Xiaoyan menjelaskan bahwa lubang cacing memudahkan perjalanan antara aliansian dan pavilion bintang jatuh. Lalu ia pun mengajak Cailin dan Xiao Xiao untuk bersamanya ke pavilion bintang jatuh untuk bertemu gurunya dan agar Xiao Xiao dapat berlatih di tempat yang aman. Meskipun awalnya enggan, Cailin akhirnya setuju demi kebaikan putrinya. Xiaoyan pun menatap ke arah lubang cacing dengan tekad, merasa semakin dekat dengan Demonic Purifying Lotus Flame setelah penantian yang panjang. Nah guys, makin mencengangkan bukan? Tunggu kelanjutan ceritanya ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan update kisah cinta, kultivasi, dan chaos di dunia Battletracks The Event. Sampai jumpa dan salam spoiler dari Kak Cililin, si pengabdi alur cerita dan pengendali spoiler sejati.